Orang ini sebut PKS dan Demokrat seperti oposisi bingung. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Direktur Lingkar Madani Indonesia atau Lima Indonesia, Ray Rangkuti, memberi tanggapan terkait mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut partai oposisi pelongo-pelongo. Seperti diketahui, belum lama ini Fahri Hamzah terkesan geram dengan sikap partai-partai di luar koalisi Presiden Jokowi karena kurang bersuara di parlemen. Padahal, menurut Fahri, anggota DPR memiliki imunitas untuk memberi kritik terhadap pemerintah, khususnya untuk partai oposisi yang menjadi harapan rakyat. Begini ya, oposisi di parlemen ini bukan oposisi yang sesungguhnya. Oposisi yang benar-benar terlihat gelagatnya saat ini ada dua, yaitu Demokrat dan PKS. Mereka bukan oposisi yang konstruktif, lebih mirip dengan kelompok tukang nyinyir yang tiap hari kerjanya selalu mencari celah atau bahan untuk nyinyirannya. Akan tetapi posisi ini sekarang digantikan oleh Demokrat. Sejak beberapa bulan lalu, Demokrat terus melempar nyinyiran, bahkan kadang sifatnya kontroversial dan tidak etis. Awal mulanya datang saat AHY bicara soal kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko. Seterusnya, Demokrat melalui kader-kadernya terus melakukan serangan dalam banyak hal. Tapi yaitu, kritikannya tidak konstruktif, cenderung nyinyir, melandaskan ketidaksukaan, subjektif dan kadang ugal-ugalan. Oposisi model begini hanya merusak demokrasi, bukan memperkaya demokrasi. Dengan dalih demokrasi, mereka mengklaim mengkritik meskipun aslinya adalah menyerang demi mencapai agenda sendiri. Sisanya hanyalah alasan yang dibuat-buat demi mempoles citra politik mereka. Saya setuju pada substansi kritik Fahri Hamzah. PKS dan Demokrat seperti oposisi bingung, kata Ray Rangkuti. Menurut Ray, PKS dan Partai Demokrat tidak melakukan sejumlah gebrakan yang bisa menghasilkan terobosan jangka panjang. Tidak ada terobosan penting dan mewah. Mereka hanya ikut ritme harian politik. Ritme tersebut juga bersifat temporal dan jangka pendek, katanya. Ray Rangkuti juga menilai kedua partai yang berseberangan dengan koalisi Jokowi tersebut hanya berusaha mencari sensasi saja. Mereka tidak bereaksi atas revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba. Padahal ini isu substantif dan mendapat perhatian rakyat Indonesia, tandas Ray Rangkuti. Benar, oposisi ini hanya sekedar cari sensasi demi kepentingan sendiri. Jargon koalisi bersama rakyat, berjuang dan menderita bersama rakyat, nangis mewek di pojokan bersama rakyat, itu hanya alasan basi. Coba lihat nyinyiran mereka, apakah mereka pernah berikan solusi konkret atas permasalahan yang mereka ributkan? Jarang dan bahkan hampir tidak pernah kan? Mereka hanya nyinyir untuk mendiskreditkan pemerintah, membuatnya tidak dipercaya rakyat dengan tujuan agar rakyat menempatkan harapan kepada mereka. Mereka mau jadi pahlawan dengan menjelekan pihak lain. Saya rasa rakyat sekarang pun sudah cerdas menyikapi ini, meski ada sebagian yang masih mudah diperdayai. Kalau disebut oposisi bingung, mungkin ini karena tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk didukung rakyat. Tidak terhitung lagi berapa macam cara dan isu dihembuskan, tetapi tetap tidak ada efeknya bagi Jokowi yang pemerintahannya cukup solid dan kokoh, dan juga para pendukungnya tidak akan segan-segan membela dan menyerang balik jika ada kelompok stres dan tidak waras yang bertingkah macam-macam meski mereka ini dilabeli buzzer. Mereka bingung seperti tidak tahu mau kemana. Mereka tetap tidak bisa ambil simpati rakyat, terbukti PKS nyungsep di beberapa survei kredibel. Demokrat tetap gitu-gitu aja. Kalau tidak hati-hati bakal jadi partai gurem mengikuti jejak PKS. Padahal kita akui meskipun mendukung Jokowi tapi ada kelemahan yang harus pemerintah koreksi dan perbaiki. Kalau saya disuruh menyebutkan permasalahan yang harus dijadikan PR serius oleh pemerintah, sebenarnya cukup banyak dan oposisi yang bijak harusnya jeli melihat ini lalu memberikan kritik dan solusi penyelesaian. Tapi mereka terlalu bernafsu, nyinyir membabi buta, targetnya ke isu receh dan tidak bermutu. Jadilah rakyat muak dan tidak simpati. Niatnya mau jadi pahlawan, malah dianggap sebagai tukang bising politik. Kembali lagi, niat dan tujuan mereka beda dan bau ini sangat mudah tercium. Oposisi yang mau terlihat pintar, tapi tidak ada pintar-pintarnya sama sekali. Bagaimana menurut Anda? Sahabat Munarman kepedean, minta Jokowi bebaskan Sekjen FPI. Dendi Siregar, munafik ya mereka? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sahabat Munarman meminta Presiden Joko Widodo membebaskan ex-sekjen Front Pembela Islam atau FPI Munarman. Sahabat Munarman merupakan koalisi para tokoh Islam, aktivis Islam, serta pengacara. Permintaan sahabat Munarman agar Jokowi membebaskan Munarman ditanggapi miring oleh pegiat media sosial Dendi Siregar.
Melalui akun Twitter pribadinya, Denny Siregar menyinggung sahabat Munarman adalah pihak-pihak yang dulu meminta Jokowi tidak ikut campur dalam urusan pengadilan. Denny Siregar heran mengapa kini mereka justru meminta Jokowi mencampuri persoalan hukum seseorang. Enak banget loh. Dulu nuding, Jokowi jangan ikut campur urusan pengadilan. Sekarang maksa Jokowi harus pengaruhi pengadilan. Nanti bilang Jokowi kok bisa kuasai pengadilan. Masker bekas, tulis Denny Siregar lewat akun Twitter @DennySiregar7 pada Rabu 1 September 2021 pukul 8:46 malam, seperti dilansir dari tribuntimor.com. Cuitan Denny Siregar disertai link artikel tentang sahabat Munarman yang meminta Jokowi bebaskan Munarman dari tahanan. Tidak berhenti di situ, Denny Siregar lantas membandingkannya dengan kasus Ahok. Denny Siregar tampak memposting capture artikel berita Oktober 2016 tentang Sekjen FPI Munarman meminta Jokowi tak ikut campur kasus Ahok. Sahabat Munarman meminta Presiden Joko Widodo membebaskan ex-Sekjen Front Pembela Islam atau FPI Munarman. Dilansir dari tribunnews.com, koalisi para tokoh agama Islam, Habib, aktivis Islam, serta para pengacara yang mengatasnamakan diri sahabat Munarman meminta Presiden Joko Widodo memperjelas status tahanan terdakwa dugaan tindak pidana terorisme Munarman. Bahkan mereka mendesak Presiden Jokowi untuk segera membebaskan ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI itu yang diketahui sampai saat ini masih mendekam di rumah tahanan atau rutan Mabes Polri. Karena itu kembali lagi tadi sudah dituntut dalam pernyataan sikap kami bahwa kami minta untuk segera dibebaskan oleh pemerintah. Dan saya kira kalau Pak Jokowi memang bukan pemimpin yang hipokrit ya, buktikanlah bahwa Pak Munarman itu saudara kami, itu segera dijelaskan statusnya, kata Koordinator TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers di Masjid Baitur Rahman, Jakarta Selatan, 1 September 2021. Hal itu diungkapkan Marwan berlandaskan dari masa tahanan Munarman yang sudah ditahan sejak April lalu. Namun kata dia hingga kini status Munarman dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme ini masih juga belum jelas. Saudara kami, Pak Munarman ini sudah ditahan sejak April, bulan April lebih dari 4 bulan. Tanggal 27 April, jadi sementara kita tidak tahu dan bagaimana statusnya sekarang, ucapnya. Tidak hanya itu, kata dia, penangkapan terhadap Munarman juga tidak berlandaskan asas peri kemanusiaan bahkan cenderung biadab. Atas dasar itu, pihaknya, dalam hal ini koalisi sahabat Munarman, meminta Presiden Jokowi untuk membebaskan Munarman. Mengingat Jokowi, pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Pak Jokowi bilang Pancasila, lalu di Pancasila itu ada kejelasan tentang ini negara hukum, tapi prakteknya justru sangat biadab. Gitu tidak beradab ya. Memperlakukan saudara kami itu seolah-olah beliau itu bukan manusia ya, tuturnya. Karena itu, saya kira seandainya pun itu dilakukan penangkapan oleh polisi, yang namanya pimpinan polisi itu tetap saja tunduk kepada Jokowi, tukas Marwan. Bagaimana menurut Anda?